Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan ergonomi kendaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang posisi kerja dan pengendalian ergonomi. Nah, jadi menurut Anies, ya ini berdasarkan riset tahun 2005, sikap tubuh dalam pekerjaan sangat dipengaruhi oleh bentuk, kemudian susunan ukuran dan tata letak peralatan, penempatan alat petunjuk, kemudian cara memperlakukan peralatan seperti macam-macam gerak, arah, dan kekuatan. Nah, jadi memang ketika kita bekerja, itu posisi kita dalam bekerja itu dipengaruhi oleh alat yang kita gunakan. Makanya pada pembahasan yang lalu, ya dalam merancang sebuah produk, perusahaan pasti akan mendesain berdasarkan bentuk ergonomi, ya. Ya, itu jadi ergonomi itu sangat penting bagi pembuatan produk. Nah, namun di sini ya yang perlu kita garis bawahi karena memang ukuran tubuh manusia itu berbeda-beda ya baik tinggi kemudian jenisnya ya laki-laki maupun perempuan itu memang mempunyai postur tubuh yang berbeda sehingga alat itu ya bisa dikategorikan memang apa ya harus mempunyai fleksibilitas yang tinggi supaya bisa digunakan untuk semua jenis ya baik itu laki-laki perempuan ya kemudian tinggi maupun pendek. Nah, maka contohnya seperti ragum ini ya. Ragum ini ya apabila kita lihat ini kan ada siswa ya yang postur tubuhnya tinggi kemudian ada yang pendek ya maka siswa yang pendek itu harus menggunakan ragum yang mejanya sesuai dengan tinggi badannya ya. Jangan sampai ketika siswa yang pendek menggunakan ragum yang tingginya melebihi dada ya. Ya paling idealnya seberapa, Pak? Ya paling idealnya sepinggang, ya. Itu. Kalau melewati lebih dari sepinggang itu sudah berat ya kalau dia harus mengikir dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian sikap duduk ya, bekerja itu ya pada industri yaitu ada dua sikap biasanya ya, ada sikap duduk kemudian ada sikap berdiri. Bekerja itu bisa sambil duduk, kemudian bisa sambil berdiri. Nah, untuk sikap duduk, itu duduk memerlukan lebih sedikit energi daripada berdiri. Karena hal itu dapat mengurangi banyaknya beban otot statis pada kaki. Kegiatan bekerja sambil duduk harus dilakukan secara ergonomi, sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam bekerja. Nah, ketika kita lihat ya ini kita lihat di dalam industri garment ya, itu orang-orang yang bekerja di sana pasti kebanyakan sambil duduk karena memang sambil menjahit ya dengan mesin. Nah, maka ketika mereka harus menjahit dari pagi sampai sore bahkan sampai lembur lagi sampai malam, ya ketika ada lembur ya, maka posisi duduk itu harus dibuat semuanya senyaman mungkin. Nah, paling tidak ketika duduk itu diberikan sandaran untuk tulang belakang ya supaya tulang belakangnya itu tidak sakit ya. Itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian keuntungan kerja pada posisi duduk. Ya, yang pertama, kurangnya kelelahan. Jadi sedikit ya merasakan lelah daripada bekerja dengan berdiri. Ya. Kemudian berkurangnya pemakaian energi karena memang yang bekerja di situ adalah tangan, ya kaki, ya itu lebih sedikit untuk menahan beban. Karena bila dibandingkan dengan berdiri, maka duduk itu berat tubuh kita disangga oleh yang namanya kursi. Ya. Kemudian ketegangan otot juga lebih sedikit karena rileks. Ya. Posisi duduk itu lebih rileks daripada berdiri. Ya. Maka di sini duduk pun itu akan berkualitas jika kursi yang kita duduki itu ditunjang dengan ergonomi. Lah contohnya kursinya model seperti ini. Ini kursinya yang sudah disesuaikan dengan lekuk tubuh tulang belakang ya. Kemudian ini juga posisinya seperti ini ya, kakinya juga diangkat sedikit sehingga tidak menimbulkan ketegangan otot di bawah lutut ya. Itu kemudian duduknya juga posisinya tidak membungkuk ya. Seperti itu. Nah, kemudian kerugian kerja pada posisi duduk ya. Yang pertama melembekkan otot-otot perut ya karena terus terang saja ketika orang itu bekerja dengan duduk, maka otot-otot yang bekerja itu lebih sedikit daripada berdiri ya.
terutama di bagian perut, ya. Bisa cenderung lebih lembek sehingga perut itu terkesan kendur, ya tidak suspek kalau laki-laki. Kemudian melengkungkan punggung, ya lama-kelamaan punggung itu ya akan apa ya namanya akan bahasanya itu posturnya lebih membungkuk, ya. Itu kemudian tidak baik bagi alat tubuh bagian dalam, khususnya peralatan pencernaan jika posisi dilakukan secara membungkuk. Nah, ini contoh yang bawah yaitu ketika apa namanya orang bekerja dengan duduk itu biasanya terkena sakit pinggang, ya. Itu sakit nyeri pada pinggang, kemudian leher, ya kalau yang di laptop, memegang laptop maupun memegang mesin jahit, biasanya yang sering terjadi ini nyeri punggung dan nyeri leher. Nah, yang bagian gambar kiri ini itu dia memang postur tubuhnya tidak ideal, ya. Bahasanya kerjanya di depan laptop itu membungkuk, ya. Sehingga dikhawatirkan apabila ini sudah menjadi kebiasaan sampai bertahun-tahun, maka tulang punggungnya ini akan berubah, ya posturnya menjadi bungkuk. Nah, maka letak posisi tubuh itu sangat penting dalam bekerja ya ketika duduk itu. Jangan sampai membungkuk, ya. Pastikan apa namanya punggung kita itu bersandar pada sandaran belakang, ya, kursi, ya. Itu dan tempat duduknya juga kalau bekerjanya lama wajib diberikan sandaran belakang seperti ini. Ya jangan sampai hanya tempat duduk bawah saja, ya. Itu, ya. Nah, kemudian sikap berdiri. Jadi bekerja itu bisa sambil berdiri. Ya, kebanyakan di industri juga sambil berdiri seperti Toyota, Daihatsu dan yang lainnya. Nah, sikap kerja berdiri ini merupakan sikap kerja yang posisi tulang belakang itu vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada kedua kaki. Sikap kerja berdiri dapat menimbulkan keluhan subjektif dan juga kelelahan bila sikap kerja ini tidak dilakukan bergantian dengan kerja duduk. Nah, ini berdasarkan riset Darlis tahun 2009. Nah, maka alangkah bijaknya, alangkah baiknya ketika bekerja dari pagi sampai sore, itu diselingi dengan kegiatan yang lain, ya seperti duduk sejenak, ya beberapa menit atau beberapa detik, kemudian berdiri lagi, ya. Sehingga dalam hal ini, ya pekerja itu merasa bisa terkurangi lelahnya, ya. Juga otot-ototnya juga bisa mengendur ya ketika pekerjaannya itu berat kemudian tegang. Nah, kemudian ukuran tubuh yang penting dalam bekerja dengan posisi berdiri adalah tinggi badan, kemudian tinggi bahu, tinggi siku, tinggi pinggul dan panjang lengan. Nah, maka dalam apa? Memilih seorang pekerja ya, itu pastinya perusahaan juga memiliki kriteria tinggi minimal ya. Yang kita ketahui kan seperti itu, harus misal 160 cm atau 163 cm untuk yang laki-laki, kemudian wanita itu 155 misalnya seperti itu. Karena memang itu sudah disesuaikan dengan ukuran tinggi mesin atau meja kerja di industri ya. Itu. Nah, apabila kurang dari itu, maka di situ bisa terjadi apa ya namanya miss kesalahan dalam ergonomi sehingga ketika bekerja ya dikhawatirkan dengan posisi mesin yang meja kerja atau mesin yang lebih tinggi dari apa dari orangnya ya misal sedadanya orangnya itu akan timbul yang namanya kecelakaan kerja ya itu maka di dalam apa namanya di dalam perusahaan juga memiliki batas minimal tinggi badan karena memang sudah disesuaikan dengan alat dan mesin yang ada di industri tersebut ya. Itu contohnya ya. Nah, kemudian keuntungan kerja posisi berdiri ya. Yang pertama, itu keuntungannya yaitu mengurangi risiko obesitas. Jadi ketika kita bekerja dengan berdiri ya, semua anggota badan kita itu bergerak ya. Tangan kemudian otot-otot juga apa? Mengencang. Jadi tidak lembek seperti itu, seperti yang duduk tadi. Ya, jadi badan itu terasa kencang. Nah, karena memang berdiri itu ya semua otot dari kaki sampai atas, punggung sampai tangan itu bekerja ya. Kemudian mengurangi risiko diabetes dan penyakit jantung karena ketika kita bekerja dengan duduk ya, itu energi yang digunakan itu sedikit sehingga apa makanan yang kita makan itu ditumpuk menjadi lemak ya. Jadi gula darah. Ya. Nah, ketika kita berdiri, ya, makanan yang kita makan itu diolah menjadi
energi karena memang bergeraknya lebih banyak daripada duduk anggota badan kita ya ketika kerja dengan berdiri. Kemudian postur tubuh yang lebih baik ya tidak berisiko untuk membungkuk karena berdiri. Postur tubuhnya bisa lebih baik. Kemudian mengurangi risiko kanker ya, kanker ya. Ini contohnya yaitu seperti apa namanya? Kanker untuk apa namanya? Seperti penyakit apa ya namanya? Darah ya, darah akibat apa namanya? Pembengkakan arteri vena ya. Itu karena mungkin di situ ketika lemaknya banyak ya, sehingga menyumbat aliran darah sehingga terjadi stroke. Ya bisa juga karena hal itu ya muncul berbagai macam kanker ya. Karena tadi makanan-makanan itu tidak terbakar secara sempurna menjadi energi. Ya di sini makanya mengurangi risiko kanker karena diibaratkan sebagai olahraga ya. Itu. Nah, kemudian kerugian kerja pada posisi berdiri. Yang pertama, ya karena memang kerja berdiri itu menggunakan otot yang lebih banyak daripada duduk. Yang pertama biasanya itu penyakit arteri. Ya. Arteri itu berarti kaitannya dengan apa namanya pembuluh darah, kemudian otot, ya. Itu. Jadi ketika posisi berdiri itu tekanan darahnya itu lebih besar karena memang di situ pergerakannya badan itu lebih banyak ditimbang berdiri. Nah, kemudian yang biasanya itu varises ya. Biasanya ditemukan pada apa namanya bawah lutut, kemudian di apa namanya bagian yang lain ya, kaki yang lain ya. Itu akibat biasanya berdiri kemudian terlalu lelah atau terlalu berat kerjanya ya sehingga darah itu menumpuk pada ini ya bagian pembuluh darah yang ada di bagian kaki. Biasanya kalau sudah capek kemudian pekerja itu duduk, nah ini yang membuat apa cepat varises itu seperti itu. Jadi ketika pekerja berat jangan langsung duduk, seharusnya di apa namanya selonjorkan dulu kakinya ya untuk mencegah yang terjadi varises. Kemudian sakit lutut dan pinggang. Nah, jadi yang biasa terjadi di sini adalah sakit lutut dan pinggang. Nah, maka di situ sakit lutut dan pinggang itu sering terjadi pada para pekerja yang bekerjanya berdiri. Ya, memang sebagai tumpuan itu lutut, ya, untuk tumpuan berat badan, kemudian pinggang, ya. Kemudian sulit berkonsentrasi karena tadi, ya biasanya kalau memakai sepatu, ya mungkin sepatunya terasa panas akibat terlalu lama berdiri, sehingga konsentrasinya berkurang. Berbeda dengan duduk, ya. Maka di sini bekerja itu kerugiannya yaitu pada saat berdiri sulit berkonsentrasi. Nah, kemudian metode pengendalian ergonomi. Jadi, supaya ergonomi itu bisa dikendalikan, yang pertama yang kita bisa lakukan yaitu mendiagnosis. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan melalui wawancara dengan pekerja, melakukan inspeksi tempat kerja, kemudian melakukan penilaian fisik pekerja, apakah sesuai dengan alat, ya. Kemudian melakukan wawancara terhadap pekerja terhadap apa namanya pengalaman kerja mereka yang menggunakan alat tersebut, ya, kemudian diinspeksi, pencahayaannya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kemudian melakukan treatment atau pemecahan masalah ergonomi akan tergantung data dasar pada saat diagnosis seperti mengatur pencahayaan dan lain-lain. Jadi di sini adalah melakukan uji coba atau treatment, ya. Ketika pencahayaannya kurang, kemudian pencahayaan ditambah. Nah, di situ nanti dianalisis lagi apakah terlalu silau atau tidak dengan pencahayaan yang sudah ditambahi tersebut. Ya, maka di situ treatment itu sangatlah penting. Nah, kemudian follow up ya dengan evaluasi yang subjektif atau objektif. Nah, subjektif misalnya dengan menanyakan kenyamanan bagian badan yang sakit, kemudian nyeri bahu dan siku, keletihan, sakit kepala, dan lain-lain kepada pekerja, ya kemudian mengamati secara objektif, ya misalnya dengan parameter produk yang ditolak, hasil absensinya pekerja sakit itu berapa kali, kemudian angka kecelakaan yang terjadi, dan lain-lain. Nah, jadi ada 3, ya. Kalau follow up itu berarti menanyakan tentang kenyamanannya dalam bekerja secara subjektif, kemudian objektif itu melihat data hasil absensi atau angka kecelakaan yang terjadi. Nah, jadi melalui 3 metode ini kita bisa mengendalikan ergonomi.
ya supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan kerja atau bahasanya penyakit akibat kerja, ya. Itu. Nah, maka silahkan nanti bisa diterapkan metode ini, ya 3 metode ini, mendiagnosis, kemudian melakukan treatment, ya, kemudian melakukan follow up, ya, mengamati. Jadi ini bisa menjadi dasar untuk riset, ya, terhadap pengendalian ergonomi yang kita lakukan, ya. Itu mendiagnosis, mencari sebab, ya, kemudian treatment, memberikan perlakuan pengendalian untuk ergonomi, kemudian follow up, mengamati hasil treatment tersebut, ya. Itu, ya, apakah treatment yang diberikan berhasil atau tidak itu dihasilkan dari follow up-nya, ya. Itu, ya, mungkin yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.